Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Abdul Qohar MPDI selaku guru pembimbing mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang kita nantikan barokah ilmunya, serta siswa-siswi kelas 12 MIPA 1 dan 3 yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik semuanya, di sini kita akan melanjutkan materi mengenai bekerja keras dan bertanggung jawab. Karena di video sebelumnya sudah disampaikan apa itu bekerja keras, jadi di sini kita akan sedikit melanjutkan mengenai materi bertanggung jawab. Baik, ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki akhlak terpuji. Salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh umat Islam yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku yang dilakukan dan diperbuatnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab dan kewajiban memiliki hubungan yang erat, karena kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang dan orang yang memiliki kewajiban harus menjalankannya. Ya, jadi harus menjalankannya. Oke, di sini nanti karena kita membahas mengenai bertanggung jawab yang ada di modul. Jadi di modul ada 5 tanggung jawab yang harus kita pelajari. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Allah, maka ada kaitan atau hubungan antara kita dan Allah mengenai tanggung jawab kita sebagai hamba. Salah satunya yaitu ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kita dan Allah kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Di masa hidup kita lakukan untuk apa saja? Apakah kita beribadah kepada Allah secara ikhlas, atau kita beribadah karena mengharapkan pujian dari seseorang, atau bahkan kita hanya sebagai Islam KTP yang mengaku Islam tapi tidak pernah menjalankan ajaran dan tuntunan agama Islam. Nah, nanti semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Koreksi jika salah. Kulukum rongin wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi apa saja yang menempel di tubuh kita itu kita pimpin sebenarnya. Ya, seperti mulut, telinga, mata, kaki, tangan kita gerakan untuk apa saja. Kita arahkan kemana tubuh kita. Kita gunakan apa saja yang menempel ini. Apakah untuk mendengar keburukan orang lain lalu kita salurkan ke mulut kita untuk membicarakan keburukan orang lain ke teman, atau hanya melihat keburukan orang lain dan kita salurkan ke hati kita. Jadi di dalam hati kita melihat seseorang itu penuh dengan kebencian dan lain-lain. Jadi semua yang berada di tubuh kita nanti yang kita gerakan hari ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Oke, next, lalu tanggung jawab kepada keluarga. Jadi keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Contoh tanggung jawab kepada keluarga yang salah satu yang paling mengena menurut saya yaitu menjaga keluarga dari siksa api neraka. Jadi kita bertanggung jawab kepada keluarga kita untuk jangan sampai keluarga kita nanti merasakan siksa api neraka. Contoh gini, kita memiliki seorang kakak, seumpamanya kakak perempuan ya. Dia jalan-jalan keluar rumah lalu tidak menggunakan kerudung atau penutup jilbab dan sebagainya,
lalu menjadi tontonan publik, dinikmati pria-pria seperti itu, pandangan-pandangan yang buruk. Nah itu kita sebagai adik atau kita nanti sebagai seorang kakak harus mengingatkan, jangan sampai karena kesalahan yang dilakukan oleh saudari kita tidak memakai jilbab, kita diam saja, nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Lah kamu tahu kalau itu dosa, tapi kamu tidak menasihatinya, malah mendiamkannya. Nah itu nanti kamu dimintai pertanggungjawaban atas itu. Seumpama ibu kita pas beli sayur asik menggunjing ya, karena nanti ada tim gunjing bareng teman-teman. Nah kita mendengar, kita sebagai anak harus menasihati orang tua kita, jangan ngomong kayak gitulah mam, umpamanya jangan hibah, mari kita beli sayur yuk pulang gitu. Intinya kita mencegah orang-orang tersayang kita dari hal-hal yang buruk, terutama diri kita sendiri. Jangan sampai kita tahu hukumnya tapi kita tidak menasehati kepada orang terdekat kita. Jadi nanti seperti itu, nanti kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan sampai keluarga kita tersiksa karena kelaparan, karena kita nanti bermalas-malasan seumpamanya, lalu kita tidak memberikan nafkah kepada istri kita nanti atau kepada keluarga kita dan mereka nanti tersiksa. Nah itu merupakan sikap tidak tanggung jawab dan pasti nanti akan dipertanyakan di akhirat nanti ya. Lalu menjaga nama baik keluarga, jelas itu yang harus kita lakukan karena kita sekarang posisinya sebagai anak. Jadi kita harus menjaga nama baik keluarga, jangan sampai muncul fitnah-fitnah yang ada di sekeliling kita. Ya banyak ya fitnah-fitnah yang bisa disebabkan oleh tingkah laku kita. Oke, the next, tanggung jawab kepada masyarakat. Contoh tanggung jawab di dalam masyarakat yaitu menjaga keutuhan masyarakat. Menjaga keutuhan masyarakat, toleransi antar masyarakat. Nah, kita harus mengedepankan sifat toleransi bermasyarakat ya. Karena masyarakat itu luas, memiliki pikiran yang berbeda, kadang pendapat mereka itu tidak sependapat dengan kita. Kita harus menyikapi hal tersebut dengan cara dewasa. Jangan sampai keutuhan masyarakat terpecah karena ego yang kita keluarkan masing-masing. Seperti itu, tanggung jawab kepada masyarakat. The next, tanggung jawab kepada negara. Intinya tanggung jawab kepada negara yaitu membangun bangsa dan menuju kemajuan. Nah, karena kita sebagai pelajar, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, karena kita nanti orientasinya untuk mencapai cita-cita ya. Cita-cita kita banyak dan berbeda-beda, tapi tujuannya nanti tetap satu, yaitu untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, seperti itu. Jadi tanggung jawab, macam-macam tanggung jawab yang ada di sekeliling kita. Jadi kita membahas mengenai itu. Oke, singkat saja, 9 menit kita membahas. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa kita niatkan untuk beribadah. Semoga dengan beribadah selain kita nanti mendapatkan ilmu dalam dunia, nanti kita mendapatkan keberkahan di akhirat nanti. Baik siswa-siswi yang berbahagia, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.